datang di Belajar Bersama Puskurjar. Perkenalkan, saya Jill Fande, senang sekali bisa hadir untuk menemani tamu-tamu saya yang sudah hadir juga. Dimana kalau kita mau berbicara mengenai mendapatkan jawaban, cukup satu pertanyaan semuanya terasa langsung tersedia. Memang betul kecerdasan artifisial membawa banyak sekali kemudahan. Tapi ada satu pertanyaan besar, di mana apakah anak-anak itu benar-benar belajar atau hanya makin cepat menemukan jawaban. Baik, di episode ini kita akan mencoba membahasnya dari berbagai macam sudut pandang, di mana ini bukan hanya soal teknologi tapi juga tentang masa depan cara kita belajar. Hari ini saya sudah kedatangan tamu-tamu, sudah kedatangan para ahlinya. Di samping kiri saya ada seorang guru Ibu Dewi. Selamat pagi, kita berjumpa. Senang sekali, terima kasih sudah meluangkan waktu. Dengan senang hati. Kemudian hadir sebagai perwakilan dari orang tua yaitu Pak Yohan. Selamat pagi Pak. Pagi Kak Zil. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tidak ketinggalan ada Pak Zek selaku seorang praktisi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Kak Jill. Kita sudah siap membahas tentang kecerdasan artifisial. Dengan senang hati. Dengan siap. senang hati. Dan tidak ketinggalan seorang pengembang kurikulum yaitu Pak Taufik. Pak? Selamat pagi. Selamat pagi. Ready, set, go ini judulnya ya. Sure. Baiklah. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya ini ke perwakilan orang tua, yaitu Baik, Pak Yohan. Di mana tadi pada saat awal sudah ditanya, anaknya umur berapa Pak? Kelas 7 jawabannya ya. Tapi dari situ kita bisa lihat lah kira-kira perwakilan orang tua ini di mana Pak, misalnya kita tarik lagi nih ya ke rumah nih ya Pak. Ruang yang memang paling dekat untuk anak-anak. Kita bisa sekarang ini melihat perubahan yang cukup nyata. Banyak orang tua yang sekarang menghadapi situasi baru di mana anak mengerjakan PR atau tugas-tugas itu kalau zaman dulu kan buka buku ya. Sekarang ini langsung bertanya ke kecerdasan artifisial. Langsung kalimat belum selesai, tanya aja langsung kan ya. Nah sebenarnya kalau dari sudut pandang orang tua, kondisi ini terasa membantu apa justru menimbulkan kekhawatiran baru maksudku? Oke, terima kasih Kak Silya. Kalau sebagai sisi orang tua ini juga menjadi sesuatu concern yang perlu kita perhatikan ke anak kita ya. Iya. Karena kalau anak langsung bertanya ke kecerdasan artifisial, itu dia akan otomatis memberikan sebuah output jawaban ya. Nah, harapan saya anak saya tidak selalu menangkap itu secara letterleks ya, mentah-mentah. Iya, benar. Nah, itu perlu didorong anak itu untuk berpikir secara step by step atau langkah demi langkah supaya jawaban CKA itu tidak langsung disalin oleh anak gitu. Iya Jadi sih. anak punya upaya menghindari dari brain root ya. Salah satu upaya itu maka kita ajarkan anak untuk bertanya secara bertahap, jangan langsung misalnya soal matematika ini jawabannya apa? Enggak, tapi tahapan penyelesaiannya dulu. Siapa tahu dari proses itu ternyata KA mengalami kesalahan gitu. Kita kan juga nggak tahu si kecerdasan artifisial itu belajar seperti apa. Iya. Nah, mungkin itu salah satu solusinya anak ketika dia menggunakan si kecerdasan artifisial jangan langsung tanya ke hasilnya, tapi minta step by stepnya. Seperti itu Kak Sil. Oke, dan ini mungkin juga sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran ya, baik di lapangan maksud saya untuk guru dan juga untuk praktisi mungkin ya. Kalau misalnya kita mendengar kalimat ngapain mikir ya yang namanya kecerdasan artifisial itu bisa jawab. Ini kalau kita boleh jujur nih ya, if we're being brutally honest, ini apakah sebagai tanda kecerdasan itu memang makin berkembang atau justru daya juang yang semakin hilang? Mau tidak mau kecerdasan artifisialnya yang emang ya udahlah ya dia makin berkembang dan kita juga daya juangnya juga makin turun, makin hilang. Gimana Pak? Baik, kalau kita lihat tren memang kecerdasan artifisial itu cukup berkembang sangat pesat ya. Sebagai orang tua untuk mendorong daya juang kepada anak saya terutama ya, saya menekankan bahwa CKA ini sebagai alat untuk mendampingi dia dalam proses pembelajarannya. Jadi dia tidak terlalu mengandalkan CKA, tapi
dari daya dia berpikir, bernalar itu perlu didorong sehingga si KA ini sebagai alat bantu dia dalam proses pembelajaran. Seperti itu Kak Sil. Iya sih, tapi juga ada sentimen yang ini yang juga mesti hati-hati sebenarnya. Banyak yang lebih nyaman berinteraksi dengan kecerdasan artifisial tersebut. Iya kan, dibanding dengan manusia. Mereka sudah dapat jawaban yang langsung dan memang dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan kedekatan tersebut ya. Kemudian Pak Yohan, ada pertanyaan lagi nih. Sekarang apakah benar orang tua tuh cuma jadi fasilitator sampai anak merasa sendirian di rumahnya sendiri? Sedih banget sih sebetulnya ya. Cuman hanya sekedar fasilitator. Terus anak nih malah lebih nyaman curhat ke kecerdasan artifisial. Apa sih yang salah dari cara kita? Apa yang harus kita lakukan? Gimana cara bisa mendengarkannya dengan lebih baik? Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Silly. Tadi kita sebagai orang tua mungkin perlu membuka sebuah dialog, dialog dengan anak kita. Bagaimana kehidupannya dia mungkin selama di sekolah dan atau masalah-masalah yang terjadi itu perlu kita open ya. Setelah kita open akan terbentuk sebuah bounded itu tadi. Dengan rasa percaya trust anak dengan temannya orang tua sebagai teman untuk berbicara itu mungkin bisa mengurangi interaksi dia untuk curhat ke kecerdasan artifisial. Karena kita tahu bahwa dalam kecerdasan artifisial itu mungkin bisa jadi output yang diberikan si kecerdasan artifisial itu belum sesuai juga dengan yang apa yang dia lakukan. Mungkin seperti itu Kak Sil. Nah, tapi kalau mau aku tanyakan dari perspektif seorang guru nih ya Ibu ya. Perubahan ini apakah memang terasa sekali saat berada di sekolah? Silakan loh Bu, keluarkan loh Bu. Waktunya loh ini. Biasanya sebelum ujian gitu anak-anak tuh kalau dulu ya suka ada sesi nangis bareng. Iya kan? Aduh ini takut gini. Takut mau ujian, takut nggak lulus apalah gitu kan. Atau kelihatan si dia curhat satu sama lain, si anak nih ada circle-circle dia apa sih cerita-cerita soal pacarnya lah, cerita-cerita macam-macam ya, kelihatan hidup gitu kan di kelas. Betul. Sekarang nggak hilang gini, senyap gitu ya. Lebih senyap ya, nggak yang nol suara sih. Tapi bisa benar-benar lebih apa sih ini ada something yang missing gitu. Betul, something missing di mana dulu mungkin ya kalau generasi sekarang sih mungkin sebel mendengarkannya. Waktu kita dulu, zaman kita dulu ya kan. Aduh mohon maaf Ibu. Waktu zaman kita dulu lebih ramai, lebih interaksi sosial, lebih ngobrol ngalor ngidul, belajar buka buku. Kalau ingat ya, kadang-kadang juga kita belajar, pokoknya kita usaha segala macam. Sementara sekarang aku setuju dengan kata-kata Ibu, lebih senyap. Iya, lebih senyap. Itu yang sangat disayangkan. Nah, kalau sekarang kita berpindah ke seorang praktisi, yaitu Pak Zek, di mana ini kita perspektif praktisi nih ya Pak ya. Fenomena ini ternyata bukan cuma suatu kebiasaan, tapi pola yang berkembang. Berarti akan jadi lebih besar lagi. Ya, karena kalau tadi disebut ada semacam kesunyian, ini sebenarnya ada satu fenomena di mana anak-anak ini mereka memindahkan waktunya kepada aktivitas yang lain dan mereka menjadi sangat fokus. Bahasa kita punya kecanduan. Dan ini bukan istilah yang asing ya dalam dunia psikologi yang mempelajari pola perilaku manusia. Itu sudah dikenal dengan yang namanya kecanduan game internet dan kedua kecanduan media sosial yang anak-anak doom scrolling gitu ya. Iya benar. Ya kan? Dan sekarang terakhir di sebuah jurnal psikiatri sudah mulai dikenal dengan istilah GAID, yaitu adalah Generative AI Addiction Syndrome. Yaitu adalah kecanduan terhadap Gen AI gitu ya. Kalau kita menggunakan ChatGPT, menggunakan aplikasi seperti Character.ai, itu ternyata membuat anak bisa mengalami kecanduan. Dan tentu ketika mengalami kecanduan, bahayanya ada cukup banyak di sana. Berarti bahayanya ya kecanduan ini mereka kehilangan begitu banyak waktu, kemudian mereka kehilangan interaksi itu sendiri, mungkin bisa dijabarkan lebih menyeramkan sih memang, tapi we have to hear it, kita harus mendengarkannya. Yang bahaya yang mengikuti dari kecanduan ini? Ya, kecanduan ini dampaknya mungkin tidak langsung tiba-tiba kelihatan ya. Itu ibarat seperti rayap.
Rayap itu kan dia menggerogoti secara pelan-pelan. Betul. Ya, yang digerogoti apa? Di sini adalah daya pikir dan daya juang anak. Karena dengan menggunakan KA, kecerdasan artifisial, itu kan anak terbiasa dengan jawaban instan. Jadi dia tidak lagi nanti berjuang untuk mencari solusi terhadap masalah yang dia hadapi, gitu. Jadi yang kita juga khawatirkan adalah ketika misalnya nih anak-anak kemudian mereka itu berorientasi kepada hasil, ya misalnya mungkin di sekolah dari sisi kerjaan rumah mungkin masih kelihatan bagus, tapi mereka sebenarnya sudah kehilangan rasa percaya diri terhadap ide-ide orisinilitasnya, dan dampaknya adalah mereka mungkin nanti akan kehilangan yang kita sebut dengan resiliensi ya. Iya, itu dia. Bagaimana caranya mereka kemudian bisa mengatasi masalah, dan ketika mereka jatuh, mereka tuh harus dilatih untuk bisa bangun. Nah. Dan KA ini, kecerdasan artifisial, ini sedikit banyak itu mengurangi tempat-tempat di mana dia yang seharusnya berlatih, terutama berlatih otot pikiran dia. Nah, yang juga saya sering lihat, cemil alias correct me if I'm wrong ya Pak, banyak sekali di antara anak-anak yang merasa sudah tahu jawabannya. Kalau bahasa Inggrisnya sotoy gitu loh, ya kan ya, kayak padahal mereka tuh sebenarnya hanya mengulang apa yang mereka lihat setelah memasukkan prompt atau apapun itu di kecerdasan artifisial. Kan jawabannya selalu cepat, jawabannya instan, terdengar meyakinkan. Nah, Bu, di classroom nih, di ruang belajar nih, terlihat nggak sih dalam hasil belajar di kelas ini sendiri anak-anak ini? Terlihat sekali ya. Jadi semacam ada ilusi kompetensi. Ilusi kompetensi. Iya. Si anak atau bahkan orang luar ya, selain diri anak sendiri itu merasa bahwa dirinya sudah tahu, oh saya sudah bisa. Padahal yang dia lakukan sebenarnya adalah mendelegasikan pemikiran kepada mesin. Terus dia dapat nih answer. Mungkin dia edit dikit gitu, terus dia kumpulkan katakan. Terus dia merasa, oke, aku udah beres bisa nih. Itu namanya ilusi kompetensi. Ilusi kompetensi. Jadi ilusi kalau sebenarnya kita bisa kok. Sebenarnya kita bisa, padahal cuma tinggal edit, tambah-tambah. Walaupun kan sebenarnya jawaban-jawaban KA itu kebaca sekali, apalagi kalau sering membaca ya. Jadi budaya membaca itu memang sekarang nih sangat urgent, harus dibiasakan di rumah terutama, di sekolah apalagi. Di sekolah apalagi. Kalau anak udah terbiasa membaca, dia pasti tahu kok feel-nya beda sih. Ya. Aku balik lagi ke Pak Zek, mungkin di mana tadi kata-kata generasi dengan ilusi kompetensi. Nah, apa sih dampaknya bagi anak-anak yang memang belum memiliki kemampuan untuk verifikasi kebenaran? Ya, jadi kecerdasan artifisial ini kan ketika kita prompt apapun dia akan jawab. Iya. Ya kan? Dia akan nurut apapun yang kita minta. Dan ilusinya adalah si kecerdasan artifisial itu ketika menjawab itu kan strukturnya rapi. Ya kan, jawabannya tampak meyakinkan. Betul. Bagi anak yang dia itu kemampuan critical thinkingnya atau berpikir kritisnya masih belum terlatih, dia bisa jadi akan menganggap karena sudah rapi, maka itu jawaban yang benar secara mutlak. Nah, ini gawat sekali karena kalau kita tidak menanamkan nih kebiasaan berpikir kritis gitu ya kepada anak, dia bisa digulung dengan misinformasi, dengan banyaknya hoax, dengan banyak deepfake. Jadi dampaknya juga sangat serius, dan juga yang tidak kalah penting adalah KA yang keliru digunakan itu ibarat seperti anak yang naik gunung menggunakan helikopter langsung sampai ke puncak gunung. Yang ini ibarat analogi dengan KA ya. Padahal sebenarnya anak itu butuh untuk melatih kaki, melatih paru-paru gitu ya. Dengan membaca otomatis mungkin dia pegal. Dengan kemudian dia mencoba, dia pasti akan berkeringat. Dan ketika jatuh luka, sebenarnya itu adalah bagian untuk kemudian di mana proses belajar, disitulah sebenarnya otak-otak kita sedang bekerja. Kalau kemudian kita tidak melatih neuron-neuron kita untuk saling tersambung gitu ya, dengan cara tadi belajar mengenal salah gitu ya, karena KA itu kan boleh dikatakan seolah-olah jawabannya sudah selalu benar, maka anak tidak mengalami proses yang namanya bertemu dengan salah dan memperbaiki dari kesalahan itu. Padahal disitulah otak kita sudah dibentuk. Nah, ini proses-proses yang harus dipahami risikonya oleh guru dan juga orang tua di sini. Itu dia. Jadi memang critical thinking age itu sebenarnya dari umur berapa sampai?
Atau sebenarnya dari sedini mungkin. Sedini mungkin kan? Sedini mungkin, apalagi sekarang anak-anak ini sudah mulai terpapar dengan ruang digital, bahkan mungkin dari sebelum dia sekolah saja, itu mereka sudah terpapar. Karena pada dasarnya kan kita memang ingin anak kita itu punya perkembangan pikiran dan juga pemahaman, serta ini dia yang penting, emosi yang baik. Pada saat beriringan dengan teknologi kecerdasan artifisial. Jadi mereka nggak menjadi pecandu teknologi tanpa mengetahui batasannya secara emosional, secara pemikiran dan juga secara pemahaman. Nah Pak Zek, ada tips nggak sih supaya anak tidak kecanduan kecerdasan artifisial ini, atau mungkin punya pengalaman yang bisa dibagi yang cara berinteraksi dengan Kak? Iya, tadi kan Kak Jill kan gayanya kayak orang nyetir kan. Iya. Jadi kita pengen anak-anak itu punya kemampuan seperti pengemudi. Jadi dia bisa mengemudikan kendaraan di tengah bahtera banyak informasinya. Maka saya menyebutnya adalah kemampuannya adalah STIR, S-T-I-R gitu ya. Ya, STIR itu S yang pertama adalah sendiri dulu. Jadi jangan dikit-dikit langsung nanya kepada aplikasi KA gitu ya. Coba dulu, pikir dulu, salah dulu nggak apa-apa gitu ya. Tapi coba dulu gitu ya. Nanti kalau seandainya sudah mentok gitu ya, sudah kayaknya butuh bantuan gitu ya, bisa nanti mulai dikit-dikit menggunakan kecerdasan artifisial. Yang kedua itu adalah T gitu ya. Jadi kalau kita bicara T itu adalah bicara tentang teliti ya. Teliti dulu informasinya, karena kecerdasan artifisial itu bisa menghasilkan informasi yang keliru, tidak tepat gitu ya. Karena ada namanya bias dan halusinasi. Jadi kemampuan teliti ini menjadi sangat penting ya. Kemudian kalau ST ada namanya I gitu ya. Itu adalah ingat batasan. Jadi enggak setiap hari dikit-dikit atau setiap hari kita tanya kepada chatbot gitu ya. Jadi chatbot itu adalah ya tadi asisten untuk bisa membantu, bukan teman curhat setiap hari. Nah, terakhir adalah R, orang tua dan juga guru itu harus rajin-rajin ya untuk mengajak diskusi dengan anak gitu ya. Diskusi manusiawi supaya apa? Anak tidak terjebak pada algoritma. Jadi kuncinya adalah biarkan anak menjadi pemegang kendali sebagai pemegang setir, jangan dia larut dari algoritma. Nah Pak Zek, satu lagi deh, mungkin ini mengenai yang anak-anak SD ini ya, karena kan sekarang juga sudah semakin dini umurnya. Pendekatan yang solutif untuk anak SD, anak SMP, anak SMA yang berinteraksi dengan KA itu mengingat usia dan kematangan berpikir tuh step-stepnya seperti apa, atau mungkin ada tips and triknya? Ya, karena tentu jenjang usia itu akan mempengaruhi dari kemampuan kognitif mereka. Makanya di level SD itu ibarat anak itu nanti jadi penumpang dulu dalam mengeksplorasi dunia kecerdasan artifisial. Mereka betul-betul harus didampingi dengan guru dan orang tua. Jadi kalau misalnya ada aplikasi chatbot gitu ya, mereka belum boleh pakai untuk prompting secara langsung. Jadi kalau nggak nanti gawat kayak anak kecil tiba-tiba udah dikasih kalkulator gitu kan. Iya. Jadi orang tua dan guru perannya sangat penting. Jadi melalui mereka. Jadi anak-anak masih harus fokus belajar membaca, menghitung gitu ya, menggambar dan lain-lain. Nah kalau sudah masuk di jenjang SMP, kemampuan kognitifnya sudah mulai terbentuk, maka KA sudah bisa mulai diperkenalkan, tapi sifatnya masih menjadi asisten pilot gitu ya, asisten sopir. Itu pun juga perlu pendampingan dari orang tua, apalagi pemerintah sudah punya regulasi nih, di mana anak usia di bawah 16 tahun itu juga tetap butuh dipandu, didampingi oleh guru dan orang tua. Jadi mereka anak-anak SMP sudah bisa mengeksplorasi misalnya bikin konten gitu ya, dan seterusnya. Dan mereka sudah harus mempelajari tentang bagaimana supaya tidak terjerat dengan namanya deepfake gitu ya, konten misinformasi yang dibuat dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Nah di level SMA lah, ini kayak mau siap-siap terbang landas. Karena mereka kalau di kelas 10 itu sudah kita minta untuk belajar tentang manajemen prompting gitu ya, dan bagaimana mereka bisa tumbuh dengan semakin maksimal ya, optimal dengan menggunakan berbagai tools kecerdasan artifisial yang lebih beragam, dengan mereka paham etikanya dengan lebih dalam lagi ya, misalnya tidak plagiat, kemudian juga mereka juga mengetahui batasan mana yang kemudian mereka bisa lempar ke kecerdasan artifisial ataukah yang tidak gitu. Nah, kurang lebih semacam itu. Yang menarik kalau statement barusan itu ditanggapi oleh Puskurjar. Pak, sudah terakomodasikah dalam pendidikan Pak, dalam kebijakan pendidikan Pak? Begitu pertanyaan pertama langsung Pak, sudah belum Pak? Baik, jadi yang pertama nih Kak Jill, terima kasih ini pertanyaannya.
beberapa waktu yang lalu kan ada pertemuan 7 menteri yang mereka sama-sama menyepakati terkait dengan pedoman atau panduan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial, ya, khususnya pada dunia pendidikan. Gitu ya. Jadi sebetulnya dalam SKB bersama 7 menteri itu sudah ada beberapa rambu-rambu sebetulnya, beberapa rambu-rambu bagaimana pemanfaatan kecerdasan artifisial. Salah satunya juga dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga dalam konteks pengembangan kurikulum, saat ini kami memiliki mata pelajaran pilihan, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Di mana pada mata pelajaran tersebut, ya, anak-anak diajarkan seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Pak Zek. Ya, jadi sesuai dengan levelnya, ya, sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan usianya, gitu ya. Bagaimana kalau dalam konteks pemanfaatan kecerdasan artifisial itu mereka bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial secara bijak, secara bertanggung jawab, beretika, seperti itu, sesuai dengan levelnya. Jadi ketika anak SD, ya mereka hanya sebagai penumpang, seperti itu. Mereka dikenalkan dengan apa sih itu AI, apa itu kecerdasan artifisial, seperti itu. Kemudian cara kerjanya bagaimana, analoginya dengan kecerdasan manusia itu seperti apa, tentunya dengan bahasa anak-anak level SD tentunya. Kemudian di level SMP, ya anak-anak ya menjadi apa ya, masih didampingi gitu ya, sudah mulai bisa menyetir tapi masih didampingi, seperti itu. Jadi pada level SMP mereka sudah mulai bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial. Nah, untuk level SMA seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zek gitu ya, jadi untuk anak-anak sendiri sudah dilatih untuk bagaimana memanfaatkan kecerdasan artifisial secara produktif gitu ya, sehingga nantinya mereka bisa meningkatkan kreativitas mereka, meningkatkan produktivitas mereka gitu ya. Tentunya juga dengan beberapa batasan-batasan seperti itu. Jadi itu dalam konteks pengembangan kurikulum. Nah, kemudian dalam kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang lain, yaitu pada pembelajaran mendalam, sebetulnya kami men-encourage guru itu untuk bukan hanya memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga di-encourage untuk membiarkan anak berbuat kesalahan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zek gitu. Jadi dari apa yang kami pelajari beberapa waktu yang lalu di Australia sebagai tempat yang kami jadikan istilahnya benchmark seperti itu ya. Jadi guru-guru di sana itu selalu menyampaikan kepada kami, it's okay to make mistakes gitu. Jadi itu men-encourage supaya anak tidak terbiasa melalui jalan yang instan seperti itu. Jadi nggak apa-apa salah gitu ya, nggak apa-apa salah, nanti kita perbaiki sesuai secara bertahap seperti itu, dan kemampuan mereka untuk memperbaiki diri itulah sebetulnya bagian dari proses belajar gitu, dan itu juga bagian dari proses pembelajaran mendalam. Jadi kemampuan berbuat salah, kemampuan untuk it's okay to make a mistake, gimana cara untuk bisa menanggulanginya, bisa melewatinya. Nggak semua rada susah juga karena memang kan segala macam sekarang instan ya. Tapi gimana cara kita bisa menyikapinya dengan lebih baik? Karena kadang-kadang anak ya boleh 3 juga boleh apa-apa, silakan. Salah satu ini yang penting adalah momen garu-garu kepala itu adalah tanda dari dia sedang mengalami kesulitan, disitulah dia sebenarnya sedang belajar. Nah, kalau nggak garu-garu kepala, tapi kemudian kita hanya mengandalkan tombol generate, disitulah kita nggak belajar. Aduh, dalam loh itu. Ntar begitu sampai rumah aku ngeliat anakku, garu-garu kepala apa jangan-jangan dikit-dikit generate. Tapi kalau sekarang kita beralih nih ya, kita beralih ke ruang kelas. Bu Dewi, dari sudut pandang guru, ketika murid berhenti mencoba dan akhirnya langsung bertanya kepada KA atau kecerdasan artifisial, apa yang paling Ibu rasakan sebagai seorang pendidik? Khawatir sih. Ada cue lagu sedih di belakangnya nih. Khawatir ya Bu? Ya khawatir, nomor 1 khawatir, yang kedua sedih juga, kehilangan momen struggling gitu ya. Biasanya kan kita sebagai guru tuh seneng kalau lihat anak-anak tuh berjuang, bukan karena senang melihat anak-anak menderita ya. Memang at some point namanya belajar itu memang ada penderitaannya. Oh iya betul. Ada sesuatu yang memang susah gitu loh. Iya. Kalau saya sering bilang di kelas tuh, kamu semakin pusing semakin bagus nih. Berarti kamu bener-bener nih mikir nih, bener-bener belajar. Nah itu sekarang sudah mulai hilang. Jadi kan kita
yang dulu kita tuh seneng bangga lihat anak yang benar-benar berupaya dengan sekuat tenaga, sekarang kok semuanya itu seperti easy sekali ya. Iya, karena mungkin itu ya, karena mereka tahu semuanya mudah, semuanya instan, semuanya gampang, dan mungkin seperti yang tadi dikatakan, kayak nggak ada ruang untuk berbuat salah. Jadi takut nih kalau salah, malah takut kenapa-napa, takut di challenge, akhirnya ya kita mending tanya easy way out lah ceritanya, mending tanya AI kan.